Yaqulullahu ta'ala ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairi ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah jami'atin dafi'ah bi anna Allaha yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil wa bis sanadi muttasilal imam al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa adaman naf'a fi ulumihi wa bikum fid daraini amin wa bi anna Allaha yutawil umurana wa umurahu Bapak Haji Muhammad Suroso fi umrihi ithna wa tis'ina sanah wa bi anna Allaha yashfi amradana wa amradaha wala siyama Natasha Sisilia binti Darmanto Indrianto wa bi anna Allaha yaj'alna warzuqna wa iyahu Sofina Az-Zahra Setiadi fi imtihaniha SMA Negeri ya. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatul ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min zulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah min hajil muslim min afati dunya wal akhirah wa la taslub waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma tawil umurana wa umurahu Bapak Haji Muhammad Suroso waj'alna wa iyahu najahan falahan yusran sahlan fima ta'allaq bima'ishatihi wa amalihi wa talabihi wa ghairihi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka shifaan ajilan wa sihhatan tamman lana wa la siyama jamaah min hajil muslim wa bil khusus Natasha Sisilia binti Darmanto Indrianto. Isfi'na ya syafi, isfi'ha ya syafi, isfi'ha ya syafi, anta syafi la shifaa illa shifauka ya Allah syifaan la yughadiru saqaman. Allahumma ij'alna warzuqna wa iyaha Sofina Az-Zahra Setiadi fi imtihaniha SMA Negeri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'aana wa yassir lana umurana wahdina subul salam waftah lana abwaba fadlika wa judika wa karamika wa izzatika wa jalalika wa haibatika wa rizkika wa afiatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah.
Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kita hormati Bapak Ketua Majelis Ta'lim Minhajul Muslim, Bapak Dr. Andes Fakhruddin Zaid MSI. Yang kita hormati sesepuh ya, Majelis Ta'lim Minhajul Muslim, Bapak Haji Muhammad Suroso, yang berulang tahun 92 tahun. Satu prestasi yang sangat besar ya, yang jarang dimiliki oleh orang lain ya. Pak Haji Suroso diberikan oleh Allah kesempatan untuk beramal sampai umur 90 tahun lebih. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah masih ada orang-orang tua kita yang diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama kita membangun, mensyiarkan Islam ini. Di belakang ada Ibu Nasution ya, Ibu Abi, Ibu Arbi, ada Ibu Eko, ada Ibu Lubis ya, hah? Ibu Khalidah Nur Lubis ya, masih ada Ibu Justina itu ya, ada Ibu satu lagi lupa, Bu Anut ya, dulu Pak Anut rajin tuh ya gitu. Ya masih ada yang lain-lain ya, kita doakan yang sepuh-sepuh ini panjang umur aja dah. Ya, panjang umur, sehat gitu. Duitnya banyak. Iya. Iya. Bagus dong ya. Badan sehat, umur panjang, duit banyak, makan enak, tidur enak itu. Ya kan? Bagus, insya Allah. Juga yang masih muda-muda, ya mudah-mudahan saya doakan ini yang belum haji pada pergi haji, ya secepatnya berangkat, gitu, ya. Dan bisa menikmati indahnya ibadah haji itu. Kalau tahun ini nggak sempat pergi haji karena beberapa sebab, masih ada kesempatan bisa puasa, bisa baca Quran, dan bisa kurban, insya Allah. Baik, Bapak Ibu dimuliakan Allah, hari ini kita akan melanjutkan kajian ilmu akhlak tasawuf dari kitab Risalatul Mu'awanah, halaman 82, baris keberapa? Faslun ya. Ya, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yanbaghi an yakuna wirdun min dzikrillah ta'ala tahudduhu bi waqtin aw tahsurahu bi adadin fala ba'sa bis subhati li dhabtil adad. Wa'lam anna dzikra ruknut tariqi wa miftahu tahqiqi wa silahul muridina wa mansyurul wilayah. Kama qala ba'dul 'arifin وقد قال الله تعالى فاذكروني أذكركم وقال تعالى فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. Ya. Baik, seingat saya ini udah dibaca ya. Sudah belum? Hah? Tuh. 5 Juni, terima kasih ya. Jadi sampai halaman 84. Benar. Baris ketiga dari atas. Benar nggak? Ada? Iya, 84 ya. Oke. Kenapa mesti dikoreksi? Karena supaya tidak ada pengulangan-pengulangan dan ibu bapak tidak merasa jemu ya gitu ya.
Karena sudah dibahas, sudah disinggung, sudah disentuh pada pengajian yang lalu, bulan lalu katanya. Jadi sekarang halaman 84 baris ketiga dari atas. Setuju ya? Baik. Nggak apa-apa, kalau dikoreksi jangan marah. Buat kepentingan semua gitu. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salam yaqulu ta'ala ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqil dhahabi wal warqi min an talqawu aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum qalu bala qala dzikrullahi wa lidzikri thamaratun wa natajaju yajiduha man wadaba alaihi bi wasfil adab wal huduri aqalluha an yajida fi nafsi min al halawati wal ladati ma yastahqiru fi jambi kullama ya'rifuhu min al ladati dunyawiyati wa a'laha an yabna bil madhkuri 'anil dhikri wa 'amma siwa anid dhakiri wa amma siwa wa man qa'ada ala dhaharatin fi halwatin mustaqbil al-qiblati sakin al-atrafi mutriq ar-rasi thumma dhakara Allah bi qalbin hadirin ra'a fi qalbihi li dhikri atharan zahiran fa indama ala dhalika ashraqat alayhi anwarul qurbi wa kashafat lahu asrarul ghaib. Baik, bagus. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihissalam yaqulullahu ta'ala ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqidh dhahabi wal waraqi wa min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum qalu bala qala dzikrullah wa lidzikri samaratun wa nataiju yajiduha man wadhaba alaihi biwasfil adabi wal huduri aqalluha ayyajida fi nafsihi minal halawah wal ladzah ma yastahkiru fi jambihi kullama ya'rifu minal ladzat ad-dunyawiyah wa alaha ayyafna bil madhkur anidh dzakiri wa amma siwahu. Apa maknanya? Pada kajian yang lalu kita sudah diajarkan dalam kitab ini, kita mesti dalam setiap hari itu menyempatkan diri melakukan wirid. Ya. Apa itu wirid? Wirid adalah zikir yang disenantiasakan, zikir yang dilembagakan, zikir yang dilakukan secara teratur setiap hari. Zikir itu ada waktunya, ada zikir yang tidak berwaktu. Zikir yang berwaktu misalnya kalau habis sholat Nabi mengajarkan sukalah berzikir dengan baca tasbih 33 kali, ada kan? Tahmid 33 kali, takbir 33 kali, tahlil 1 kali. Itu ada waktunya gitu.
Tapi ada zikir yang tidak berwaktu. Kita boleh kapan saja melakukannya, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, antara lain kita diminta untuk selalu ingat Allah sambil jalan, sambil duduk, sambil berbaring, mau tidur, bangun tidur, zikir kata kita. Sehingga zikir itu menjadi habit, jadi kebiasaan yang melekat dalam diri kita itu ya. Kalau orang barat mengenal 7 habits, ada 7 kebiasaan gitu. Kalau Islam mengajarkan 10 habits. Islamic 10 habits, ada 10 habit, ada 10 kebiasaan yang mesti kita lazimkan gitu. Satu dari 10 itu adalah az-zikru wal wirdu, zikir dan wirid. Jelas? Diam aja. Nah, sekarang diajarin. Sudah dibahas pada pengajian bulan lalu, Juni ya. Apa ayatnya? Seperti apa hadisnya? Sekarang dijelaskan oleh Nabi. Qala alaihissalam, bersabda Nabi alaihissalam katanya. Yaqulullah ta'ala, berfirman Allah Ta'ala. Jadi kalau ada hadis dengan pola seperti ini disebut hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadis yang idenya, gagasannya itu dari Allah, tapi melafalkannya redaksi dari Rasulullah gitu. Apa katanya? Ala unabbiukum, maukah aku ceritakan kepadamu katanya. Maukah kamu saya beritahukan, kata Rasulullah, menyampaikan firman Allah. Bi khairi amalikum, sebaik-baik amal katanya. Mau nggak kamu saya kasih tahu amal yang terbaik, amal yang paling bagus katanya gitu. Wa azkaha inda malikikum, sebersih-bersih amalmu di sisi Allah katanya. Amal yang paling baik dan paling disukai, paling bersih katanya. Wa arfa'iha fi darajatikum, yang bisa meninggikan, meningkatkan derajat kamu katanya gitu. Jelas? Gitu. Wa khairin lakum, dan lebih baik bagi kamu, min infaqid dzahab wal warak, daripada kamu menginfakkan hartamu katanya dalam bentuk emas maupun perak. Zaman dulu uang itu emas namanya dinar, perak namanya dirham gitu. Ini lebih bagus nih katanya gitu. Maksudnya kalau Anda kebetulan tidak punya uang tapi pengen dekat sama Allah, zikir gitu. Bukan berarti zikirnya rajin makin pel-pel, bukan gitu ya. Jelas tuh? Zikirnya rajin, zikir tasbihnya rajin, baca Qurannya rajin, karena kita lebih dananya bersedekah, tuh. Lebih lagi korban gitu. Jelas? Lebih banyak lagi, bukan korban kambing, sapi tuh ya. Uangnya ada lebih, beli sapi untuk 7 orang, suami istri anak 3, mertua 2, 7. Tuh, barang-barang masuk surga. Tuh, kedengeran ya? Bismillah gitu. Udah berkorban, bersedekah, zikir rajin, lebih cakep lagi gitu. Wa min antal qau aduwakum, daripada engkau katanya ketika bertemu dengan musuhmu, fatadribu anaqahum, kamu bisa mengalahkan musuh itu katanya gitu. Ya, ini bahasanya terlalu vulgar di sini. Wa yadribu anaqahum katanya, dan mereka juga berusaha untuk membinasakan kamu. Qalu, para sahabat nanya, bala, tentu saja mau ya Rasul katanya. Qala, Nabi mengatakan zikrullah, itulah berzikir kepada Allah. Jelas? Berdasarkan hadis qudsi ini, zikir itu punya ya faedah. Zikir pada Allah. Zikir itu bahasa Quran ya, untuk menyebut ingat kepada Allah gitu. Jadi bagus nih hidup ini mesti eling. Diem aja nih. Gak ada orang Jawa emang. Eling, ingat Allah gitu. Kalau orang hidup dengan mengingat Allah, dia ada kendalinya gitu.
hidupnya ada remnya gitu ya. Nah zikir ini katanya ya, ada yang terbaik di sisi Allah gitu, terbaik di sisi Allah gitu. Yang kedua bisa mengangkat derajat. Jadi kalau dibaca, dilakukan, bisa mengangkat derajat orang itu katanya gitu ya. Yang ketiga, kalau kata hadis qudsi itu katanya, zikir ini ya membuat Allah senang katanya ya. Lebih bagus katanya, lebih baik dari infak. Gitu. Dan yang keempat, zikir ini lebih baik dari jihad fisabilillah gitu. Maksudnya begini, ketika dalam keadaan tidak dalam keadaan perang, dalam keadaan aman, dalam keadaan normal, dalam keadaan biasa, zikir dong gitu. Kedengaran nggak? Gitu ya. Nah, ini bagus nih ya. Terbaik di sisi Allah tuh. Amal yang terbaik zikir gitu. Ingat Allah gitu. Nih, ini berdasarkan hadis qudsi tadi. Nah, terus walidzikri, dan bagi zikir itu katanya samaratun wa nataijun, ada buahnya dan ada hasilnya gitu. Jadi kalau kita berzikir, zikir ini yang tadi punya 4 pola ini, nah gitu. Ini gitu. Ada buahnya, buah daripada berzikir. Gitu. Tapi juga ada hasilnya. Gitu. Ya. Apa buahnya orang berzikir katanya? Apa hasilnya orang berzikir katanya? Yajiduha, ya, yang didapatkannya katanya man wadzaba alaihi, oleh orang yang menekuni kepada zikir itu. Jadi kalau ibu bapak menekuni ya, tadi itu menjadi habit, menjadi kebiasaan yang melekat dalam keseharian ibu bapak, maka ibu bapak akan dapat ini nih, ada buahnya zikir, ada hasilnya katanya gitu. Jadi syaratnya mesti dibiasakan. Ini syaratnya nih, ya syarat dibiasakan menjadi habit. Nah, sebagai bahasa Inggris lah, menjadi kebiasaan yang melekat, gitu. Ya. Jadi syaratnya mesti dibiasakan nih dibiasakan. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Di luar sholat. Gitu. Syaratnya nih. Gitu. Pertanyaannya, apa tuh buahnya? Apa itu hasilnya kalau kita berzikir? Nah, sebelum dilanjutkan, Syekh penulis kitab ini katakan biwasfil adab, dengan sifat adab. Tuh. Mesti pakai adab. Udah ada syarat, kemudian ada adabnya. Adab. Apa itu adab? Prosedur, tata cara, sopan santun yang mesti diperhatikan gitu. Kedengaran ya? Zikirnya mesti ada adabnya dong gitu. Kayak orang sholat pakai adab kan? Tuh. Apa contohnya sholat pakai adab? Memang sah sholat asal tertutup aurat gitu bagi laki-laki, cuman nggak beradab kalau sholat pakai sarung cuman sama kaos kutang. Kedengeran nggak tuh? Memang sah menurut fikih sah karena tertutup auratnya, cuman nggak pantes, kebangetan. Ketemu Pak RT aja pakai baju yang rapi, ini menghadap Allah kaos kutangan. Tuh, bisa tangkap nggak?
Jadi mesti pakai adab gitu. Zikir juga ada adabnya gitu. Terus wal hudur katanya, dan hadir hati. Tuh, misalnya nih adabnya nih dengan menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Nih kiblat bagus nih. Dalam keadaan suci gitu ya. Dan menghadirkan hati. Maksudnya menghadirkan hati apa? Lisannya berzikir, hatinya juga zikir, gitu. Ya, lisannya mengucapkan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Hatinya juga Subhanallah. Jangan lisannya Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Masak apa nih hari ya? Kemarin sayur asem. Kalau sayur asem, bosan dong laki saya, gitu. Saya lodeh aja dah. Itu mulutnya Subhanallah, tapi mikirin saya lodeh. Itu ya. Tidak menghadirkan hati, mesti klop tuh antara lisannya dengan hatinya sejalan gitu. Terus katanya aqalluha, katanya yang paling sedikitnya katanya ayyajida fi nafsih, katanya ialah menemukan ia di dalam hatinya minal halawah, rasa manis katanya. Nih buahnya nih ya. Hasilnya apa? Manis dalam ibadah. Maksudnya manis ibadah apa? Kalau diajak ibadah gayeng. Apa gayeng? Siap, mau. Hah? Dia mau gitu. Diajak ibadah mau. Baca Quran lama-lama imamnya juga dia demen aja. Kedengeran nggak? Ada kan orang kalau imam baca panjang-panjang udah katanya sebelum berangkat tuh imam mau ke depan jangan panjang-panjang wajahnya. Ada gitu. Belum udah dibisik jangan panjang-panjang kata gitu. Nah kalau orang sudah rajin zikir dia bisa halawah. Halawah itu menikmati. Kenapa? Enak. Zikir itu lezat, manis katanya. Halawah. Ya. Yang kedua katanya al-ladzat, ya. Zikir itu ya enak dalam hati ini. Jadi hati jadi enak. Enaknya gimana? Tentrem gitu. Hatinya tenang, jiwanya tentrem tuh. Ya. Batinnya juga terasa nyaman gitu. Mahal loh gitu. Hati tentrem, jiwa tenang, batin yang anteng itu mahal. Ada orang punya duit banyak, tapi gelisah gitu, nggak bisa menikmati hidup yang duitnya banyak itu. Kenapa? Hatinya nggak tenang tuh. Amin. Orang minhajul udah duitnya banyak, hatinya tenang. Jangan udah bokeh gelisah. Naudzubillah min dzalik gitu. Hidup susah, gelisah aja, tidur nggak enak, makan nggak nyaman, padahal duit banyak gitu. Terus katanya ma yastahkiru fi jambih, apa yang ia memandang rendah kata di sampingnya, kullama ya'rifuhu, semua apa yang dia kehendaki minal ladzat dunyawiyah, dari kelezatan dunia. Jadi orang yang berzikir ini katanya dia bisa ya lebih cenderung pada hal-hal yang bersifat rohani gitu. Ini lebih dipentingin nih. Dia lebih senang yang rohani kayak begini nih. Ini ibu bapak mau jauh-jauh datang ke Minhajul, kenapa? Karena hatinya tentrem, tahu kalau zikir itu penting. Tuh. Ya daripada Car Free Day atau ke Ancol sono, mendingan ke sini gitu. Kenapa? Milih yang ini nih, yang rohani gitu. Kenapa? Karena dia bisa merasakan itu. Meskipun pilihannya ke sini, tapi juga jasmaninya juga dicukupkan Allah. Jalannya dari rumah ke sini kan sehat. Jadi nggak rugi gitu. Fisiknya sehat, batinnya juga sehat.
Tuh kalau orang zikir nih, buahnya ini nih. Ya, cenderung pada hal-hal yang bersifat rohani gitu. Ya, kalau ada guru besar ahli psikologi sufi namanya Profesor Robert Frager, orang yang nafsunya sudah mutmainnah itu lebih cenderung pada hal-hal yang bersifat spiritual, yang bersifat rohani gitu. Dia orang Amerika Serikat yang masuk Islam. Tuh, ya. Masuk Islam dia gitu. Robert Frager itu pinter, ahli psikologi modern, kemudian masuk Islam, terus bikin buku psikologi sufi. Tuh. Dia tahu gitu ya. Orang kalau nafsunya sudah mutmainnah, sudah tentrem, dia akan lebih senang pada hal-hal yang bersifat spiritual, yang bersifat kerohanian gitu. Kedengeran? Tapi kalau nafsunya nafsu amarah, dia lebih senang yang bersifat material gitu. Ya, apa yang material itu? Yang bersifat materi gitu ya. Kalau yang bersifat spiritual nggak mau dia gitu. Kenapa nafsunya amarah gitu? Sholat, nggak ada untungnya, nggak ada duitnya gitu. Ngapain? Nggak usah, nanti aja gitu. Ngaji, nggak ada apa-apanya, cerita-cerita neraka doang gitu. Nggak mau dia. Kenapa? Karena tidak bersifat material ya. Orang-orang yang suka zikir dia lebih senang yang bersifat spiritual gitu, ketimbang yang bersifat material. Susah kali ngaji pakai al-al begini nih. Kita lanjut lagi. Wa'laha katanya, dan yang paling tinggi buahnya zikir itu ialah ayyafna, fana. Tuh. Jadi kalau sudah cenderung pada hal-hal bersifat spiritual rohani, dia akan fana. Fana itu lebur di hadapan Allah. Nah, ini paling tinggi nih. Kalau orang zikir terus, ya zikir Allah, 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 mula-mula la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah terus gitu. Profesor Robert Frager bilang kalau orang suka mengucapkan la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah itu sangat bermanfaat untuk menghilangkan pengaruh syaitan, hawa nafsu dalam hati. Jadi hati yang dikuasai syaitan dan hawa nafsu membuat pemiliknya malas. Beneran nggak? Diajak sholat malas. Nggak usah sholat nanti aja, nanti udah tua-tuaan gitu. Ngajinya nggak penting ngaji, yang penting fulus. Mafi fulus mamfus, fi fulus mulus gitu. Jadi semua dihitung dengan fulus gitu. Nah, orang yang selalu menghitung itu dengan fulus gitunya akan tidak nyaman nih ngaji-ngaji gini. Nah, kalimat la ilaha illallah itu akan menyingkirkan pengaruh itu gitu. Kedengeran nggak? Nah, jadi kalau gitu, ini nih zikir ini kalimat tauhid. Nah, satu kalimat tauhid. Tarekat Tijaniyah ngajarin minimal orang mengucapkan kalimat tauhid 100 kali per hari. Kalau udah biasa, udah kulino, enteng tuh. Diem aja nih. Enteng, gampang gitu. Nah, kalimat tauhid ini akan bagus kalau gitu ya, disertai dengan kalimat istighfar. Ini membersihkan hati, membersihkan jiwa. 100 kali per hari juga. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kedengeran nggak? Buat apa sih katanya istighfar segala, kata gitu. Karena Allah sudah tahu, memang Allah sudah tahu. Tapi jangan salah, kata Imam Ghazali, hati manusia itu seperti baja hitam. Bapak tahu baja hitam ya? Baja hitam tuh. Kalau dibacain istighfar, kayak orang punya baja hitam kemudian diamplas tuh. Sekali, 2 kali. Kalau ngamplasnya 100 kali, bening. Yang tadinya hitam putih dia.
Tuh. Kalau baja itu putih warnanya, bisa dipakai ngaca. Gak pernah ngeliat baja kali ya? Tuh. Jadi hati manusia juga gitu. Kalau selalu diisi dengan istighfar, bersih tuh hatinya. Kalau hatinya bersih, disentuh dikit aja ibadah cepet dia. Dengar ajan, cepet gitu. Dengar pengajian hari cepet gitu. Kenapa? Hatinya nih peka. Kenapa peka? Karena bening hatinya. Nih dia nih. Kalau udah bening, nah diisi dengan ini nih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kedengaran ya? Fraser itu masuk Islam kadang dengerin kalimat la ilaha illallah tuh. Dia bilang, kok saya kalau ngedengerin kalimat ini kok nyaman hati saya. Lama-lama ngikutin dia. Terus masuk Islam. Tuh, jelas? Maksudnya orang lain bukan Islam, masuk Islam karena ngedengar kalimat tauhid. Kita udah dari dulu punya kalimat tauhid nggak iyeng. Malah ngedengerin yang YouTube tuh, bid'ah lu baca-baca la ilaha illallah gitu. Dia nggak tahu faedahnya. Kedengeran nggak tuh? Faedahnya luar biasa nih. Tuh. Kalau sudah ini bagus. Yang ketiga nih, sholawat pada Rasulullah tuh 100 kali per hari. Ini jadi daily activities, jadi kebiasaan yang harian. Tuh. Orang kalau punya kebiasaan kayak begini, insya Allah hatinya bening. Nah, kalau hatinya bening, kelihatan dari mukanya. Jangan marah ya. Wajah itu cermin hati. Tuh. Kalau hatinya bening, wajahnya enak dilihat. Kalau hatinya keruh, kusut, mukanya kusut. Kita ngeliatnya kesian. Tuh. Capek gitu, susah, tuh mukanya kelihatan. Makanya nanti di hari kiamat itu kelihatan wajah orang itu. Tuh. Mana katanya? Wujuhu yauma idzin khashi'ah amilatun tasla naran tusqa min ainin. Tuh, ada orang wajahnya khashi'ah, takut, tuh, muram, khawatir, cemas gitu. Gitu. Tapi jangan salah, ada orang yang wujuhu yauma idzin naimah li sa'yiha fi jannatin. Tuh. Wajahnya cerah gitu, naimah, nikmat, senang dia. Kenapa wajahnya cerah? Hatinya tuh. Siapa tuh? Orang minhajul. Tuh, makanya banyak zikir. Jangan dengerin tuh yang bilang zikir-zikir melulu, lu katanya hal-hal yang sunnah lu jadiin wajib. Ini bukan soal, ini kita butuh gitu. Kita perlu meningkatkan kualitas spiritual namanya nih, kualitas rohani nih. Jelas nggak? Tuh. Orang kadang-kadang zaman sekarang gampang nih ya memvonis sesuatu tapi dia nggak ngerti gitu. Kedengeran nggak? Dia nggak ngerti ujung pangkalnya, ngatain aja gitu. Oleh karena itu pesan saya kepada Bapak dan Ibu, kalau baca media sosial, YouTube atau macam-macam yang lain-lain, selektif gitu. Kedengeran ya? Kalau emang nggak jelas, boleh tanya di majelis taklim hari Ahad pagi di Minhajul. Diam aja ya. Wah, katanya bid'ah. Kalau gitu selama ini saya dosa terus dong. Kalau ngikutin begitu-begitu, nggak maju-maju. Habis sholat diem aja. Salam kanan, salam kiri langsung kabur aja. Ada zikir gitu. Kedengeran nggak? Istighfar 3 kali. Ada hadisnya? Ada. Kalau ada hadisnya bukan bid'ah. Kedengeran nggak? Nabi kata Rasulullah dalam kana Rasulullah SAW yastaghfiru thalathan ba'da salatil mafruḍah. Nabi Muhammad istighfar 3 kali setelah selesai sholat fardu. Itu tradisi Nabi. Tuh. Kok tahu sahabat? Karena ngedenger. Berarti zikirnya kedengeran. Kalau gitu istighfarnya dibaca dengan suara jahar. Astaghfirullahaladzim.
Astagfirullah. Dari mana sahabat bisa cerita Nabi kalau selesai salam baca istighfar 3 kali? Karena ngedenger. Gitu. Kedengeran nggak? Tuh. Ya. Ini kalau orang zikir bersuara dibilang bid'ah lu. Tuh. Kedengeran nggak tuh? Jadi mesti selektif, mesti cerdas. Beragama yang mesti cerdas. Nah, untuk mencerdaskan itu tempatnya di majelis taklim. Kalau sekolah kita mungkin udah nggak mungkin lagi kali ya. Diam aja nih. Udah kepala 5, kepala 6 mau kuliah lagi. Ya, itu. Ada tuh, ada ya. Ada saya mau kasih tahu ya. Ada orang udah pernah jadi dirjen gitu. Pernah jadi kepala pejabat tinggi negara, nggak usah sebut namanya. Udah lulus S3, dia pengen belajar lagi. Belajar hukum S1. Jadi begitu wisuda, ini wisudawan paling tua. Gitu. Masuk muri tuh. Apa muri? Coba. Tuh. Umur sudah kepala 7 gitu. Masih sekolah. Gitu. Maksud saya cerita begini, jangan berhenti belajar. Kalau sekolah di perguruan tinggi udah nggak sempet, Minhajul aja datang udah. Diam aja. Ngaji di Minhajul untungnya banyak. Pahalanya gede. Dosa buras. Badan sehat. Ilmu dapat. Teman banyak. Tuh. Pikiran menjadi cerah. Betul nggak? Tuh, ya. Masih dikasih minum lagi. Sama lontong. Mana ada ngaji-ngaji pakai begitu-begitu gitu. Kadang-kadang sekali-sekali pakai nasi. Sekali-sekali. Begini maksud saya, kalau ibu, bapak misalnya punya rezeki lebih, syukuran daripada di rumah. Syukuran kan mesti ngangkut-ngangkutin kursi, buka karpet, pasang tenda gitu. Kalau mau syukuran bawa aja ke Minhajul. Pusing amat. Betul enggak? Bacain doa. Orang sebegini nih, kan lebih dari 40 kan? Pasti diterima doanya. Lebih hemat. Tuh. Tinggal beliin nasi kotak ada berapa biji, kan bagi-bagi sini. Amin. Diam aja. Tuh. Jangan takut kalau sedekah, takut miskin, jangan. Sedekah justru nambah berkah tuh. Kata Nabi, mana qasomalun bisadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan berkurang harta seseorang dengan sebab dikeluarkan sedekahnya, justru bertambah dan makin bertambah. Saya kan pernah cerita sini kan, ada teman tuh anggota Kadin, tau Kadin? Tuh, pengusaha semua gitu, Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Kayaknya bukan main, usahanya banyak di mana-mana. Waktu ditanya apa sih resepnya, ente kok bisa kaya raya begini gitu. Resepnya cuma satu katanya. Apa? Seneng sedekah. Supirnya tuh bilang, bos saya tuh kalau salaman orang berebut. Kenapa berebut? Asal salaman ada isinya. Berebut satpam segala macam. Ada gitu. Dia tahu ada isinya. Salaman nggak gitu. Dari situ katanya gitu. Saya nggak pernah susah dengan sebab sedekah. Jelas? Kita lanjut lagi. Terus katanya, kalau sudah ini dibiasakan, itu menjadi kebiasaan yang melekat katanya. Wa'alaha ayyafna bil madhkur anidzakir wa amma siwahu. Orang kalau sudah berzikir pada taraf sini dia fana. Tuh, fana tuh lebur gitu ya. Allah. Kalau sudah ini nih, terus kalimat tauhid itu Allah lah, ujungnya Allah. Lama-lama ketika dia mengucapkan kalimat Allah dalam frekuensi yang begitu banyak, dia akan lebur katanya. Di pikiran dia cuma ada satu, Allah. Kita semua yang mengucapkan Allah itu tidak ada. Tuh, fana lillah katanya gitu. Lebur dening pangastuti. Bahasa apa tuh? Dia lebur.
gitu ya di hadapan Tuhannya. Kenapa? Yang ada cuma satu. Yang satu itu namanya Allah gitu. Saya boleh tidak ada, boleh nggak ada. Ketika kita ngomong begini, yang kita ingat cuma satu. Yang ada Allah, ya Allah, 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 Allah. Kalau orang sudah fana begitu, sudah fana lillah, dia akan masuk ke dalam suasana gitu, syatohat. Ini ilmu ya, syatohat. Syatohat itu ekstasi, ekstasi. Bukan candu. Ekstasi emang nama candu, tapi kondisi orang dalam keadaan syatohat ini, dia sudah tidak lagi seperti manusia biasa. Dia sudah tidak lagi ada, yang ada cuma Allah, no? Allah, Allah. Gitu. Nah, orang kalau sudah kondisi kayak begini ini, gitu, dia sudah tidak lagi seperti manusia biasa. Tuh, sehingga bisa dimengerti kenapa misalnya Syekh Siti Jenar bilang Anal Haq, sayalah Tuhan, gitu. Ketika dia ngomong begitu, dia dalam keadaan syatohat ini, gitu. Cuman ini nanti nih Bu, paham ya? Tuh, ya. Nanti ada yang bimbing, mesti ada mursyidnya. Untuk bisa berzikir sampai tingkat fana dan syatohat ini, mesti ada mursyid. Mursyid. Mursyid itu bukan nama orang, mesti ada pembimbingnya. Kenapa? Karena zikir itu ada dosisnya. Kedengeran nggak? Dosisnya ada. Kayak orang minum obat. Sehari kata dokter minum ya 3 kali. Pagi sekali, siang sekali, sore sekali. Kalau makannya ngikutin petunjuk dokter atau mursyid dalam konteks ini, dia akan selamat. Gitu. Ini enggak, kalau pengen buru-buru sehat, bukan sehari 3 kali, sekali makan 3. Sehari 9, terang aja teler. Akibatnya gimana? Orang diam dia mesem sendiri. Orang pada diam dia ngomong sendiri. Gitu. Tuh orang bilang, lu jangan belajar tasawuf, lu ntar begitu tuh. Gitu. Bukan tasawuf yang salah, caranya nggak benar, dosisnya nggak pas. Kedengeran nggak tuh? Makanya kenapa tuh Nabi Muhammad ngajarin kalau habis sholat baca 33, itu dosis harian. Tuh, jelas nggak tuh? Nanti kalau pengen meningkat lagi, nanti ada dosis yang lebih tinggi lagi nih. Ini sudah kelas menengah nih, gitu. Jelas? Kalau sini sudah kelas tinggi, gitu. Mesti ada mursyid, mesti ada guide-nya, gitu. Kedengeran? Sekarang kita lanjut nih. Waman qa'ada ala toharah, dan barang siapa yang duduk dalam keadaan suci, katanya. Fi khalwatin, dalam kamar, katanya, sendirian, sudah wudhu, menghadap kiblat, katanya. Mustaqbilal kiblat, menghadap kiblat, tadi itu keterangannya. Sakinal atraf, serta diam anggota badannya, tenang dia. Tangannya, anggota badannya diam. Jadi matanya juga menghadap ke arah kiblat, ke depan sana. Bukan jelalatan apa ngeliatin HP. Paham tuh? Mutriqar ra'si, serta menundukkan kepalanya, gitu. Malah ditundukin. Tsumma dzakarallah biqalbin hadirin, kemudian ia zikir kepada Allah dengan hati yang hadir. Jadi ada metodenya itu. Dalam keadaan suci menghadirkan hati sendirian atau berjamaah dengan mursyid. Menghadap kiblat udah belum? Dengan menundukkan hati, jiwa, kepalanya, tuh, gitu. Ini adabnya nih, gitu. Ya, udah belum? Baru dengar sekarang, gimana udah? Nih, jadi ada adabnya, ada aturannya, gitu. Nggak sembarangan, tuh, gitu. Ya, menurut saya ini bagus banget. Ya, sayang kalau kita ngerti, kalau nggak kita praktekin. Terus berzikirlah kepada Allah biqalbin hadirin, dengan hati yang hadir. Tadi itu lisannya baca Allah, Allah, Allah,
hatinya juga Allah gitu. Ra'a fi qalbihi, maka melihat ia di dalam hatinya, lidzikri asaran zahiran, bagi zikir itu ada bekas yang nampak. Nah, jadi setelah itu kalau zikir dilakukan kayak gini ada bekasnya gitu. Kedengeran ya? Ada asarnya katanya. Asar itu ada hasil tuh ya. Apa contohnya? Tuh, masih ngedengerin kan nih? Jangan sampai saya ngomong sendirian nih. Di belakang pada uplak aja nih. Fa inda ma'ala dzalika, maka jika ia tetap terus katanya melakukan demikian, tadi tuh melakukan ini secara teratur gitu di waktu-waktu tertentu, akan dia peroleh asraqat alaihi anwarul qurbi, maka menyinari kepada hatinya cahaya kedekatan pada Allah. Ini dia hasilnya nih. Akan ada nur, cahaya. Cahaya kedekatan tuh pada Allah tuh. Tuh cahaya, ada cahayanya tuh. Orang yang dekat pada Allah tuh lain. Kedengeran nggak? Tuh, tenang, tentrem tuh, tegar gitu, nggak punya rasa takut. Dia pasrah sama Allah tuh. Kenapa? Dekat dengan Allah gitu. Orang kayak begini ya, nggak usah ngomong, dia Allah sudah kasih nih gitu ya, nggak usah minta, Allah sudah sediain gitu. Kenapa? Dekat tuh. Ini kenapa? Hasil dari zikir yang dilakukan secara intensif nih, dibiasakan. Kedengeran? Kalau ini sudah, katanya akibatnya apa? Wan kasyafat lahu asrarul ghaib, maka terbukalah kepadanya rahasia-rahasia yang gaib. Nah, orang kalau sudah sampai di sini, sudah sampai ada nur di sini, dia akan mukasyafah. Mukasyafah. Terbuka hijab. Kedengaran? Apa maksud terbuka hijab? Dia sudah bisa lihat sesuatu yang orang lain nggak bisa lihat. Dia bisa ngomong sesuatu yang bakal terjadi di masa depan. Tuh. Saya punya contoh banyak, gitu ya. Saya pernah datang ke suatu tempat. Saya sudah niat mau datang ke rumah bapak itu, ke rumah orang itu. Ya. Orang itu ahli Quran, hafal Quran, dan sangat menguasai Quran dengan segala kelebihannya. Gitu. Saya mau datang ke rumah beliau itu, nggak ngasih tahu. Nggak ngasih tahu. Sebelum saya sampai ke rumahnya ada dari kota kira-kira 3 kilometer lah dari kota itu. Nah, saya datang ke rumah teman saya di kota gitu, hari Ahad waktu itu. Ketika datang sampai di sana jam 10 pagi, apa kata dia? Barusan ajengan dari sini. Tahu ajengan apa enggak? Ajengan kiai dari sini. Dari rumah saya ini barusan pulang katanya itu. Kata kiai, nanti kalau Ustadz Sutrisno datang kasih tahu, ditunggu di pondok katanya. Di Antos, apa di Antos? Ditunggu no di pondok no, udah disediain no ikan asin mencobek-cobek sama sayur asem gitu. Jangan enggak ya gitu. Jadi dia udah tahu kalau saya mau datang ke tempat dia. Sebelum datang ke tempat dia udah tahu saya ke rumah teman saya dulu. Coba. Kenapa kok bisa begitu? Mukasyafah. Nih sudah sini nih. Kedengeran nggak? Tuh, gitu. Udah bisa tahu dia apa yang bakal terjadi gitu. Nah, orang-orang yang zikirnya intensif seperti begini, dia sudah sampai pada derajat weruh saat durunge winarah. Bahasa apa tuh? Dia bisa tahu sebelum diberitahu gitu. Contohnya nih, ada orang bilang sama anaknya, nah katanya, coba ya kumpul ya gitu, jangan pada kemana-mana, besok rumah kita banyak tamu. Nggak ada acara apa-apa pak besok, katanya gitu, kata anaknya. Enggak, kumpul aja deh, katanya gitu, nanti banyak orang datang ke sini gitu. Bener, besoknya bapaknya meninggal.
Yang datang ribuan orang, karena orang baik dia. Bisa tahu dia. Tuh. Kedengeran nggak? Kenapa kok bisa gitu? Hatinya udah bening. Tuh. Orang sudah bisa menerawang ke depan ke jauh gitu. Pernah dengar nggak Nabi Yakub? Diam aja. Nabi Yakub tinggal di Kan'an. Kan'an itu Palestina, Yerusalem. Kapan-kapan kita ke sana ya. Emang nggak bosan tinggal di Tomang aja? Tinggal di Yerusalem, Baitul Maqdis sana, di Kan'an itu. Anaknya Nabi Yusuf itu tinggal di Kairo di Mesir, itu di Mesir. Jarak Mesir dengan Kan'an itu 1000 km. Tuh. 1000 km kan jauh gitu. Nabi Yakub matanya buta. Emang dari muda mau buta dia gitu. Tapi meskipun mata lahirnya buta, Nabi Yakub bisa ngelihat. Anaknya ada Nabi Yusuf itu di Mesir itu, Al-Fayyum, di Fayyum namanya. Dari Kairo kira-kira 100 km, Fayyum. Nabi Yusuf ada di sana, dia tahu. Gitu. Dan yang penting lagi, pada waktu Nabi Yusuf dalam keadaan kritis, gitu. Kritisnya apa? Bukan sakit. Nabi Yusuf lagi di kamar sendirian. Siti Zulaikha cuakep. Kedengeran nggak? Cuakep banget. Tuh. Emang udah dari dulu tuh Zulaikha itu emang ngesir. Apa ngesir? Naksir. Kenapa naksir teman Nabi Yusuf? Karena dia punya suami sejak nikah sampai Nabi Yusuf datang tetap perawan. Diam aja. Nggak usah diterangin dah, udah tahu dah. Dari mulai nikah sampai Nabi Yusuf datang tetap perawan tuh Zulaikha. Begitu lihat Nabi Yusuf cerdas, pinter, itu jujur, lurus, bener, apik, orangnya bersih, seneng dong. Kebetulan suaminya lagi keluar, gitu, berburu, hobinya berburu. Nabi Yusuf lagi di dalam kamar, gitu. Dia masuk kamar. Kedengeran nggak? Itu kata Siti Zulaikha, wa qalat haytalak, katanya. Perbuatlah semaumu pada aku. Ya Allah, dimanggake. Coba. Ini kalau ibaratnya nih, ya kucing disamperin bandeng. Biasa kan bandeng nyamperin kucing. Ini kucing nyamperin bandeng. Bandeng nyamperin kucing. Jadi bandeng nyamperin kucing coba. Biasanya kucing nyamperin bandeng. Tapi ini bukan kucing garong. Paham nggak tuh? Yang disamperin bandeng dia nggak mau dia. Kenapa nggak mau? Bukan istrinya, bukan haknya, nggak mau dia. Tuh. Nah, ketika dalam kondisi kritis seperti itu, kritis buat Nabi Yusuf itu, Nabi Yakub di Kan'an ngelihat anaknya dalam kritis, digedor. Tahu digedor nggak? Jarak jauh pakai gitu. Digedor sama Nabi Yakub gitu, supaya dadanya lepas dari pengaruh hawa nafsu syaitan. Keluar tuh nafsunya melalui jari-jari Nabi Yusuf. Kelari Nabi Yusuf. Mananya orang kalau sudah mukasyafah, dia bisa lihat jarak 1000 km, bisa lihat. Nabi Yakub, kita belum. Zikirnya jarang, bagaimana kayak Nabi Yakub? Cukup dulu ya. Ini kalau kelamaan, lama-lama jadi bingung nanti. Artinya orang kalau zikir itu kalau sampai batas-batas tertentu bisa begitu tuh. Ya, jadi jangan heran gitu loh. Alhamdulillah. Gitu. Udah pada minum belum? Minum dulu dah. Salam dulu. Iya, Bu. Tapi untuk zikir sangat baik. Baik.
Ada orang hidup di zaman Belanda. Ya, kondisi pada masa itu tidak memungkinkan orang pinter karena sekolah susah. Yang kedua, tidak cukup biaya untuk bisa sekolah tinggi-tinggi kecuali orang-orang tertentu aja gitu. Nah, meskipun dia tidak bisa baca dalam bahasa Latin, tapi zikirnya bagus katanya. Bagaimana statusnya? Jawabannya baik gitu. Jawabannya bagus ya. Pada masa itu ya. Karena di zaman Nabi pun di Madinah itu, apalagi di Mekah, banyak orang minal ummiyin. Ummiyin itu orang la yaqrauna wa la yaktubuna. Mereka nggak pandai baca, nggak pandai nulis. Tapi zikirnya bagus gitu. Jadi bagus di zaman Belanda. Cuman kalau di zaman sekarang saya tidak merekomendasi kayak begitu. Sebaiknya untuk kelas-kelas kita nih cerdas dalam ilmu-ilmu umum, tapi juga cerdas dalam ilmu rohani gitu. Jadi silakan Ibu, orang-orang tua-tua dulu dulu nggak pernah sekolah dia, tapi zikirnya bagus, baguslah gitu ya. Kalau sekarang ditingkatkan, gitu ya Bu. Ulatina godang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya mau nanya ini, kalau kita berzikir dan baca Al-Quran itu apakah harus dalam keadaan berwudu? Karena ini kalau baca Al-Quran itu bolehkah di dalam hati? Ya. Baik. Ibu Justina ya. Bolehkah membaca Quran dalam keadaan tidak berwudu gitu? Membaca Quran bisa dilakukan baik dalam keadaan berwudu maupun tidak berwudu. Cuma ada hadisnya. Kalau orang membaca Quran dengan berwudu, tentu pahalanya lebih besar ketimbang tidak berwudu, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya karena keterpaksaan dalam keadaan tertentu, ibu sedang jalan misalnya dari satu tempat ke tempat yang lain, kebetulan tidak wudu, ibu bisa zikir, bisa, boleh aja. Subhanallah, 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 gitu. Masih ingat kan? Kenapa Nabi Yunus itu bisa keluar dari perut ikan hiu yang besar setelah 3 hari 3 malam dalam perut ikan itu? Salah satu sebabnya karena Nabi Yunus itu orang yang semasa hidupnya nggak pernah tinggal tasbih gitu. Jadi boleh, cuman lebih bagus wudhu dulu gitu ya. Lebih bagus lagi kalau ibu keluar rumah di mana aja, bagus membiasakan wudhu gitu. Bahkan mau tidur wudhu dulu. Kedengeran nggak? Tidur, mau tidur wudhu dulu gitu. Udah wudhu, bagus sholat ya. 4 rakaat kayak Rasulullah gitu. 2 rakaat pertama sholatul wudhu gitu, ya. 2 rakaat kedua sholatul mutlak. Bacanya apa? Silakan gitu, yang kita kuasai gitu. Bagus misalnya baca As-Sajadah gitu, 30 ayat. Bagus lagi baca Al-Muluk 30 ayat gitu. Emang kalau nggak biasa 30 Ustaz banyak amat katanya gitu. Tapi kalau udah biasa, udah hafal, enteng tuh gitu. Wah katanya nggak sholat dong saya. Sholat aja kalau nggak sempet As-Sajadah sama Al-Muluk itunya. Boleh ya yang lebih pendek lagi, misal Alam Nasr, Alam Taro, bisa kan? Tuh. Alam Nasr juga panjang Ustadz katanya gitu. Sama orang kita banyak nawarnya. Gitu. Bacalah surat Al-Ikhlas, Al-Kafirun gitu. Kuliah dulu baru kul huwallahu ahad. Nggak bisa juga, kul aja cecer. Boleh, nggak apa-apa, yang penting sholatnya. Paham tuh? Karena pernah ya, ada Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, itu sholat 300 rakaat, baca cuma kul huwallahu ahad terus. Rakaat pertama kul, rakaat kedua terus kul huwallahu sampai selesai. Kenapa? Karena cinta gitu. Senang, cinta pada Allah gitu. Ada seorang sahabat ditunjuk Nabi jadi panglima. Dalam hadis Sahih Bukhari, kamu saya tunjuk jadi panglima ya. Nah, dia ketika jadi panglima perang,
selama di medan perang dia kalau jadi imam mesti ditutup dengan qul huwallahu ahad sampai selesai gitu. Akhirnya anak buahnya ini lapor sama Nabi, ya Rasul katanya, panglima saya itu kalau jadi imam selalu ujungnya baca qul huwallahu ahad sampai selesai. Apa maksudnya Rasul? Kamu tanya sama dia gitu. Kenapa dia baca itu? Datang dia kepada panglima itu, ditanya, kenapa Anda baca qul huwallahu ahad gitu setelah selesai baca surat yang lain? Saya setiap baca qul huwallahu ahad muncul cinta saya yang besar kepada Allah gitu. Dilaporin sama Nabi, kata Nabi, dia dicintai Allah tuh. Jadi baca qul jangan malu gitu. Kan dicintai Allah. Jelas? Gitu ya, Bu? Oh ya, boleh nggak baca Qul dalam hati? Meskipun boleh, sebaiknya dilafalkan. Lafalnya nggak usah kenceng-kenceng, Ibu, nggak usah keras-keras sampai tetangga sebelah ngedengerin, nggak usah gitu. Asal ada gerakan-gerakan bibir. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, misalnya begitu. Baca aja, asal gitu. Kenapa? Karena baca dengan dilafalkan itu dengan baca dalam hati beda pengaruhnya. Kalau baca dalam hati bisa-bisa belum baca banyak udah les ya tidur. Baca dilafalkan aja kadang-kadang tulisannya hilang. Sampai jatuh tuh Qurannya blek aja ke bawah. Jelas tuh? Gitu ya, Bu? Silakan, Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagaimana caranya Ya, untuk menghadirkan hati dan pikir dalam mengingat kepada Allah? ya. Bagaimana caranya menghadirkan Allah atau menghadirkan hati ketika sholat? Ketika kita mau sholat, sebaiknya kita mempersiapkan dengan sangat baik, gitu ya. Segala sesuatu yang bisa membuat sholat itu terhalang, gitu ya. Misalnya yang bersifat internal, gitu ya. Ya, ketika mau sholat perut lapar, makan aja dulu. Tuh, mau sholat gitu, kepengen ke belakang dulu, bersihin dulu, keluarin dulu, udah bersih, itu yang internal. Yang eksternal, syaitan. Tuh, syaitan ini lebih bahaya. Gitu. Kalau yang eksternal misalnya, ketika kita mau sholat, ibu misalnya, ketika wudhu sudah mulai pasang kuda-kuda tuh, pasang doa, begitu buka keran, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Kalau pakai bahasa kita atau pakai bahasa Tapanuli Selatan aja. Ya Allah, katanya, aku berlindung kepada Engkau, katanya, dari hadirnya syaitan dan godaan syaitan ketika aku sedang sholat. Minta sama Allah sambil buka keran itu. Udah selesai gitu, wudunya dijaga jangan sampai tercemarkan dengan pengaruh yang luar gitu. Terus aja ke tempat sholat atau ngambil Quran gitu. Jangan udah wudu anak-anak nonton TV nimbrung. Lihat TV dulu. Terang aja sholatnya atau baca Qurannya, ingat yang TV dong gitu. Itu mesti saya fokus aja Allah deh nih gitu. Ya kalau ibu misalnya mau fokus Allah, di tengah jalan ada suami nanya, jawab. Tapi balik lagi gitu loh. Saya Allah nih, saya mau zikir ingat Allah gitu. Jadi fokus Allah. Lama-lama akan terlatih tuh. Ketika sholat, ketika baca Quran, pikiran kita, hati kita klop bareng gitu. Gitu ya. Coba dulu. Allah. Gambaran apa yang Allah? Ya, Allah tidak bisa dibayangkan. Ya. Tapi kita bisa meyakini Allah ada gitu. Jadi di hati kita Allah ada. Kenapa kok nggak bisa dibayangkan? Kalau kita membayangkan Allah, pasti bayangan salah itu. Kenapa? Karena walam yakullahu kufuwan
Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Nggak ada yang sama. Allah kayak cahaya. Cahaya ciptaan Allah. Nggak mungkin Allah sama dengan cahaya. Gitu. Tuh. Allah seperti batu. Batu ciptaan Allah. Nggak mungkin Allah sama batu. Jadi nggak bisa dibayangkan. Gitu. Maka Nabi Muhammad ketika ketemu Allah, ketika Mi'raj ke langit, begitu turun dari langit, dari Isra Mi'raj, ditanya, apakah Anda melihat Allah? Ra'aitullah, saya melihat Allah langsung, katanya gitu. Tapi nggak dijelasin kayak apa, karena nggak bisa dijelasin. Yang pasti yakin kita Allah lihat, Allah dengar, Allah tahu. Gitu. Jelas ya? Silakan ke kanan dulu. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa contohnya Pak Ustaz? Karena ibadah adalah termasuk spiritual. Ya. Contoh daripada spiritual atau kepintaran daripada atau salah satu contoh infak yang kita berikan atau sedekah yang kita berikan sehingga termasuk di dalam peningkatan dalam kecerdasan spiritual. Ya. Kecerdasan banyak ya. Ada kecerdasan intelektual, otaknya cerdas gitu ya. Dia bisa menggali, bisa menghitung, menganalisa dengan baik gitu. Itu cerdas secara intelektual gitu. IQ-nya bagus katanya. Tapi juga ada orang yang cerdas emosional, emosinya cerdas. Seperti apa? Tidak mudah marah, tidak berangasan, ya, tidak tersinggungan gitu. Dia bisa menghadapi setiap tekanan-tekanan emosi itu dengan sangat tegar gitu. Itu kecerdasan emosional. Itu ada kecerdasan spiritual. Dia punya kemampuan hatinya, jiwanya, spiritnya, rohnya itu punya arah. Saya punya tujuan ya. Tujuan saya menghadap Allah, ketemu Allah. Jadi orang yang cerdas secara spiritual itu dia punya arah, punya tujuan, punya pedoman dalam hidup. Saya mau ketemu Allah. Karena saya mau ketemu Allah, segala hal yang bisa membuat saya terhalang ketemu Allah akan disingkirkan oleh dia. Yang dia cerdas dia. Tuh. Jadi dia tidak terlena dengan hal-hal yang bersifat duniawi sehingga lupa dengan tujuan utamanya. Tujuannya ketemu Allah gitu. Bisa tangkap nggak Ibu? Saya mau ketemu Allah. Dan orang yang punya kecerdasan spiritual itu dia sudah punya arah, tuh, sudah punya panduan, hatinya sudah sana aja gitu. Nah dia bisa memilah-milah. Ini bisa menghambat saya nih dari Allah nih, atau dipinggirin sama dia gitu. Jadi dia bisa. Bukan berarti orang yang cerdas secara spiritual itu nggak bisa bergaul, bukan. Dia bisa tahu mana prioritas, mana bukan prioritas, mana yang mesti dicapai, mana yang enggak gitu. Jadi tahu dia. Itu cerdas, Bu. Gitu. Jelas? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa yang diajarkan Ustaz tentang zikir ini hari, saya ada membaca satu hadis. Waktu itu Nabi Ilyas sudah tidur. Kemudian datang malaikat Jibril menyambi jawab dia. Tapi Nabi Ilyas keras bimbang, ragu lagi. Kayak takut dan ditanya oleh malaikat itu, kenapa kamu mau cabut jawab kok? Kamu ragu, terus was-was, risau gitu tanya. Saya juga kalau mati sekarang takutnya apa? Takut tidak zikir pada Allah. Jadi itu sebenarnya kalau zikir kita betul-betul bermanfaat sekali. Ya. Zikir itu ingat pada Allah. Ingat pada Allah itu bisa berlaku secara mudawamah, terus-menerus. Ya, lestari, ya, karena hatinya cerdas gitu. Tapi juga bisa berlaku secara temporer, ya, sewaktu-waktu. Nah, yang diinginkan oleh ajaran ilmu tasawuf itu kita selalu dalam posisi ingat Allah gitu. Itu yang dimaksud. Kalau kita dalam posisi selalu dalam ingat Allah, setiap saat itu ingat Allah, dia siap. Disuruh pulang kapannya siap dia. Kedengeran nggak? Bukan pulang ke rumah, bukan. Siap dia.
gitu. Kenapa? Karena dia sudah siap, terus selalu dalam keadaan sadar, punya kesadaran tinggi tentang ketuhanan itu. Dia tidak hanyut dalam hal-hal yang tidak penting gitu. Jelas tuh? Gitu. Jadi kepengen zikir terus gitu. Makanya doanya bagus tuh ya. Allahumma a'inna ala dzikrika, apa lagi? Wa syukrika wa husni. Bagus tuh, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah saya mohon tolong kepada Engkau, katanya gitu. Selalu mengingat Engkau ya Allah, selalu bersyukur kepada Engkau ya Allah gitu. Dan selalu bagus dalam ibadah. Bagus tuh doa Nabi tuh. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu 3 tuh ya. Jadi doa yang bagus itu ya. Satu ya, selalu ingat Allah, zikir. Yang kedua katanya selalu bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena hidup yang baik kalau kita bersyukur. Bapak dikasih sehat, disebut bersyukur kalau dipakai ibadah. Ibu disebut maksiat kalau dikasih syukur, kufur dengan cara maksiat. Maksudnya dikasih sehat dipakai maksiat tuh kufur. Kedengeran nggak? Jadi dikasih sehat pakai ibadah, itu bersyukur namanya. Kalau bersyukur ditambah lagi sehatnya. Lain syakartum. Tuh, kalau dikasih sehat tuh dipakai ibadah, tambah lagi sama Allah. Lama-lama nggak sakit-sakit. Tuh. Jelas tuh? Yang ketiga itu ibadah yang baik. Wa husni ibadatik. Baik apanya? Baik kualitasnya, baik mutunya, baik kuantitasnya gitu. Bagus gitu. Hidupnya apa lagi kalau bukan nggak ibadah? Diam aja. Gitu. Ya. Kita hidup mau apa kalau bukan untuk ngabdi kepada Allah gitu. Kalau bisa dari melek mata sampai merem lagi ibadah terus. Diam aja. Bagaimana Ustadz? Bisa. Kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Bisa tuh, sholatku, ibadahku, hidupku tuh termasuk itu, ngurus rumah tangga, bekerja, dagang, usaha, bisnis, ngurusin masyarakat, itu termasuk tuh ya itu. Wa mahyaya wa mamati. Ya Allah, kapan kau cabut saya, nyawa saya? Nggak apa-apa ya Allah, katanya. Itu semuanya untuk Engkau. Saya abdikan untuk Engkau ya Allah. Kenapa? Zikir gitu. Kedengeran? Ya, bagi orang yang zikir terus siap dia gitu. Karena ketika dia dalam keadaan zikir, dicabut nyawanya, dia bilang la ilaha. Kata Nabi, siapa orang ketika dicabut ruhnya mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Aminnya pelan. Kenapa? Kalau bisa jangan sekarang dah. Emang sih semua orang udah tahu, cuman kalau bisa jangan sekarang. Gitu. Jelas tuh? Siap dulu. Kalau udah zikir, begini. Meninggal itu, wafat itu adalah pintu gerbang ketemu Allah. Tuh. Orang yang sudah cinta kepada Allah, begitu ketemu jalan ketemu Allah, pintu gerbangnya, seneng dia. Di dia kesempatan nih ketemu Allah nih, gitu. Diam aja. Tuh. Imam Ghazali seneng, mau meninggal seneng dia. Tahu kalau bakal meninggal besok gitu. Ya, Jalaluddin Rumi tuh, itu saya besok akan menghadap Allah. Muridnya nangis semua. Diomelin, kenapa kamu nangis? Kamu mesti berterima kasih, bersyukur pada Allah. Guru kamu akan ketemu Allah. Tuh. Orang kalau udah cinta sama Allah tuh, ya, mau ketemu yang dicintai udah demen. Diem aja. Masih ingat nggak ibu zaman dulu? Bu? Zaman dulu
muda. Waktu masih muda gitu. Begitu mau ketemu, udah kebayang aja tuh. Ketemu jam 7, setengah 7 udah datang dia. Paham gak tuh? Tuh. Biar nggak ngeliat orangnya, biar nggak ketemu orangnya, ngeliat gentengnya udah girang aja. Rumahnya sono no, ngeliat gentengnya aja kayak banyak ngeliat orangnya. Karena cinta gitu. Jadi makanya esensi ajaran tasawuf itu cinta. Namanya ada tasawuf mahabbah, tasawuf cinta gitu. Gimana tasawuf cinta? Tuh, yang ngajarin tasawuf cinta itu seorang sufi perempuan namanya Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah gitu, dia cinta dia gitu. Ya, tuh. Kenapa cinta katanya? Ya, saya rela masuk ke dalam neraka asal bisa ketemu Allah. Diem aja. Nggak mungkin ketemu Allah di neraka. Gitu. Makanya Abu Nuwas bilang kan, gitu. Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ilahi, ya Allah ya Tuhanku katanya, lastu lil firdausi ahlan, saya nggak pantas engkau masuk ke dalam surga Firdaus gitu. Kenapa nggak pantas? Malu katanya, masih banyak kurang gitu. Wala aku ala nari jahimi, tapi saya juga nggak kuat ya Allah kalau engkau masukkan ke dalam neraka jahim. Jadi gimana maksudnya? Masukin surga nggak berani, nggak mau, malu. Masukin neraka ogah. Jadi gimana? Oh, ada solusinya. Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Kalau gitu terimalah taubatku ya Allah. Ampunilah dosaku ya Allah. Itu katanya. Kalau diampuni dosanya, diterima taubatnya, masuk surga. Itu bahasa halus minta masuk surga gitu. Jelas ya? Saya kalau hari Ahad ini habis dari sini ngajar lagi nih di kompleks DPR sono di Meruya, DPA. Cukup dulu ya. Ya, cukup dulu. Ya. Hari Ahad besok kajian kita adalah tafsir Jalalain dan jilid 2 dan juga menyinggung mengenai kurban. Ya, karena tanggal 9 kita hari kurban. Jadi mengenai baik orang tuanya meninggal, yang keluarganya meninggal, kita sama-sama doakan mudah-mudahan husnul khotimah. Jadi saya kira itu, dan apa yang sampaikan Ustaz, saya hati kita itu senang menghadap Allah itu yang sewaktu-waktu kita hadapi, kita sudah siapkan segalanya. Ya, mari kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an alimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan barizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, besok